Oke guys, kembali lagi ya kita bersama Cari Cuan. Nah, gimana nih kesempatan kali ini? Kita lihat dari harga Bitcoin, kita lihat dari harga Ethereum, dan beberapa altcoin lainnya tentunya kita akan update juga bro ya. Jadi kita lihat dulu nih untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency dulu ya. Oke, kita cek-cek bareng bersama-sama di sini ya secara keseluruhan sih. Di sini Ethereum koreksi tapi Bitcoin mencoba untuk rebound kali ini dan tentunya bisa kalian lihat sendiri sebenarnya market ini didominasi dengan recover ya dengan rebound tipis-tipis dari altcoin. Bisa kalian lihat sendirilah antara koreksi sama reboundnya lebih didominasi dengan rebound kali ini ya. Oke, kita cek juga dari sektornya meme coin. Kalau kita lihat dari meme coin sendiri sih ini bagus ya, optimis bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dari sisi warna ya, ini pada recover. Pengu ya, dia 8%, Farcoin 5%, Bong 3%, SPX 0,8% ya. Antara top satu dari sektornya Dogecoin, dari sektornya memecoin ya, dari top satu sampai top 10 ini recover semua ya. Dan di bawah-bawahnya juga recover semua Popcat, Mocoin ya, Miu ini juga recover ya. Dan untuk beberapa meme coin lainnya antara recover sama koreksi ini didominasi dengan recovernya ya. Oke, sesuai dengan requestan dari beberapa rekan-rekan kita untuk dimintain bahasin salah satu koin ya, yang cukup fenomenal juga ya, yang cukup fenomenal juga. Apa itu? Ya, kita lihat bareng-bareng bro. Ini dia yang minta dibahasin ya, yaitu tentang si mana? Pi Network. Pi Network kali ini udah di urutan 30 ya. Udah semakin sore aja nih Pi Network ya, udah semakin sore aja. Nah, kemarin-kemarin kan waktu recover sempat pada taking profit nggak sebelum terjadinya Pi Today itu? Sempat taking profit nggak saat harganya sempat menyentuh kepala 6? Kalau sempat taking profit ya selamat, kalian berarti udah sedikit running profit ya. Karena di sini kalau kita lihat ya untuk circulating supply dia di area 7,6 miliar ya. Jadi dia tiap hari kan ada unlock token juga ya. Terus kalau kita lihat dari bursa belum ada penambahan. Ini yang bikin kecewa daripada komunitasnya di luar ekspektasi. Nah, dimana kalau kita lihat sebenarnya sih komunitasnya masih 88% bullish ya dari segi persentase di coin market cap. Tapi kan harga tidak bisa membohongi ya karena banyak juga yang merasa terkecewakan. Contohnya di sini bro ya. Ini di akun X ya tentang pembahasan Pi Network nih banyak sekali hujatan-hujatan yang terjadi di sini. Coba kita translate dulu di sini ya. Nah, kalian bisa lihat sendirilah di sini bro ya. Kalian bisa lihat-lihat sendiri untuk beberapa altcoin ya mulai dihujat juga lah ya banyak. Kalian bisa baca-baca sendiri di sini. Oke. Karena di sini juga banyak keluh kesah yang terjadi dalam sektor cryptocurrency gitu kan. Nah, maka di sini kita akan membahas nih ya. Kita akan membahas, oke? Kita masuk ke sini, langsung masuk ke sini. Gimana nih prospeknya untuk Bitcoin ke depannya ya? Kalau kita lihat bersama-sama di sini bro, untuk Bitcoin sendiri, ya ini akan menjadi tulang punggung daripada si Bitcoin. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kalian sempat screenshot analisa kita bareng-bareng, ini akan menjadi tulang punggung daripada si Bitcoin ya. Kita perbesar dulu biar enak lihatnya. Nah, kita perbesar seperti ini. Nah, ini akan menjadi tulang punggung daripada si Bitcoin. Kenapa saya bilang ini tulang punggung? Karena ini adalah area yang notabene cukup strong untuk menahan daripada Bitcoin. Tapi kalau ini udah nggak mampu menahan Bitcoin, maka siap-siap aja kita akan melihat penurunan daripada harga Bitcoin. Sampai mana? Kita coba turunkan ke 15 menit ya bro untuk mencari area. Karena kalau kita turunkan ke 2 jam, ke 1 jam, itu nggak kelihatan bro. Itu nggak kelihatan, tapi kita perlu effort nih untuk geser-geser seperti ini. Ini datanya nggak ada sih di sini ya. Nggak ada, oke, coba di 2 jam ada nggak nih ya? Nah, kalau di 2 jam kan kita belum bisa melihat nih. Oke, di sini ada sedikit sih ya. Ada sedikit di 2 jam bro. Nah, ini ya. Ini juga akan menjadi area yang cukup strong. Jadi kalian nanti kalau masih yakin nih dengan kinerja daripada si Picoin ini, kalian juga bisa DCI di harga ini, bro.
Oke, ada dua sebenarnya ya, ada dua. Ini kan yang pertama, ini udah kesentuh sih. Kita tinggal eksekusi aja dia ya. Mau rebound lagi atau dia ngejebol ke bawah. Kalau ngejebol ke bawah ya siap-siap aja di harga ini ya bro ya. Di sini nanti dia bisa di situ di mana kita naikkan time frame lagi ke 4 jam coba ya. Ah sorry, kegeser lagi ini ya. Malah kegeser ini. Tadi di mana tadi? Di sini kalau nggak salah ya. Oke, ini malah kegeser lagi atau di sini tadi ya. Aku lupa sih ya. Nanti kita pasin aja lah kalau nggak pas ya. Oke. Nah, nggak pas kan? Untuk saat ini kan dia tadi kan di sini. Nah, di sini ya, udah kesentuh tuh. Oke. Nah, jadi area ini, Bro, di kisaran harga berapa? 0,44. Kalian bisa DCI di area tersebut juga. Atau kalian kalau mau cari shadownya ini juga bisa. Ya, ini juga shadow di sebelah kiri tadi ya, yaitu di area 40 pas, Bro. Jadi kita ada sedikit apa ya? Kemungkinan Picoin itu bisa turun sampai di kepala 4 itu kebuka lebar kemungkinannya ya. Nah, semisal dia nanti rebound. Nah, target rebound daripada Picoin yang sempat kita bahas itu udah kena, Bro. Udah kena di mana? Ini kita kan sempat bahas tuh ya. Ini ada area gap yang cukup gede di sini. Oke, nah ini area gap daripada si Picoin. Nah, ini udah kesentuh nih. Udah diambil gapnya di sini, bro. Udah diambil, jadi udah nggak ada area fresh lagi dong ya untuk ke jangka pendeknya. Jadi kalau sempat naik ke sini kan beberapa waktu yang lalu sempat ke sini tuh di area 59 sampai kepala 6 kalau nggak salah ya. Kalau kalian sempat ambil profit, pasti udah senyum-senyum. Kenapa? Karena kalau kalian melihat analisa kita bareng-bareng beberapa waktu yang lalu, ini ada area gap yang notabene ini cukup kuat untuk ngebanting harga kembali. Kenapa? Gap ini adalah gap pressure selling, ya selling pressure bro, bukan selling buyer ya, bukan selling buyer lagi ya, bukan pembelian gitu ya. Ini adalah tempat penjualan tapi harganya belum kena, makanya di sini terjeda gap yang cukup gede. Nah, saat harga mulai naik ke sini, berarti selling atau pesanan yang ada di sini, penjualan yang ada di sini semuanya kena dan akhirnya terbawa arus turun ya. Seperti itu. Kalau kalian sempat DCI di harga ini, sorry kok DCI ya, jual di harga ini otomatis bro, kalian bisa DCI lagi gitu ya. Untuk di atas sebenarnya di atas ada di sini ya, ini belum kena. Cuman ini membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya effortnya. Semisal Picoin kok tiba-tiba dia listing ke dalam sentralisasi exchange gitu ya. Dia tiba-tiba listing ke dalam sentralisasi exchange. Oke, gapnya ini ya, kita ambil di sini aja. Maka si Picoin juga memiliki potensi besar untuk naik sampai di situ, bro ya. Memiliki potensi besar, si Picoin bisa naik sampai ke sini. Ya, kalau dia listing ke exchange besar tentunya ya, ada potensi ke sini. Nah, itu di harga kepala 69 sampai kepala 7 ya, itu ada area gap. Tapi semisal nggak ada pelistingan dan ya dia tetap seperti ini, maka Picoin memiliki potensi untuk sampai sini. Gitu ya, sampai sini paham ya. Jadi kita lihat, nah kalian bisa open posisi di sini, nanti ketika dia rebound, pleng, mungkin sampai sini kalian bisa jual dulu di kepala 48. Kalian kan masuk di kepala 44, naik ke kepala 48 atau 49, atau syukur-syukur kepala 5 ya, kepala 5 itu di area sini, itu kalian bisa jual tipis-tipis gitu bro ya. Jadi untuk jangka panjangnya gimana bang, aman nggak? Kalau untuk jangka panjang masih nggak masalah sih, tapi jangan terlalu banyak juga masuknya ya bro ya. Cukup $100 itu maksimal udah cukup, jangan lebih juga kalau untuk jangka panjang. Lebih baik kalau jangka panjang itu sedikit aja. Kalau saya itu target jangka panjang ya, semisal gini bro, contoh aja ya, contoh, semisal kita masuk dengan nilai $100 ya, kita contohkan kayak gini aja ya bro ya, masuk dengan nilai $100. Oke, $100. Nah, di sini ya, Bro ya. Dari $100 ini, Bro, ya $100 ini sekitar berapa ya? Sekitar $80 ya, $80 itu kita buat sorry kok 8.000. $80 itu kita buat main scalping ya. Buat main scalpingan kalau
untuk 80 dolarnya ini. Nah, tadi kan sisa 20 dolar untuk jangka panjang ya, Bro. Gitu. Simple ya, sederhana. Kurang lebih seperti itu mekanisme saya ya. Jadi semisal saya masuk di Pecoin 100 dolar nih ya. 80 dolar saya scalping 20 dolar untuk jangka panjang ya. Apa nggak bagus, Bang? 80 dolar untuk jangka panjang bagus aja, Bro. Nggak masalah ya. 80 dolar untuk jangka panjang itu nggak masalah. Bebas ya. Bisa kalian gunain untuk jangka panjang juga. Tapi kan saya hanya 20 dolar aja. Nah, apakah jelek Pecoin? Enggak, bagus. Basis komunitasnya kuat ya. Cuman kurang aja transparansi terhadap komunitas gitu aja. Kurang aja pelistingan di dalam sentralisasi exchange itu aja, Bro ya. Oke lah, jadi ini dulu ya sedikit informasi tentang Pecoin. Jadi area entry, area jual ya, kemungkinan dia bullish, kemungkinan dia turun, itu udah kita prediksi sama-sama. Jadi tentukan pilihan kalian ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.